Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian kita terlebih dahulu. Haleluya. Aku sudah datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Mari kita sama-sama membaca. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judulnya Mencari Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, maka timbul dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di manakah kita mencari Tuhan? Ini pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, kapan waktunya Tuhan tidak lagi berkenan ditemui dan tidak lagi mendengar doa-doa kita? Nah, dua pertanyaan ini yang perlu kita jawab pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu, tonton video ini sampai selesai ya, supaya saudara bisa nanti memahami dengan jelas. Dan di akhir video ini juga ada doa berkat ya. Sehingga saudara jangan sepotong-sepotong ya, harus selesai supaya dapat berkat full ya. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan ya. Yang pertama tadi, di manakah kita mencari Tuhan? Ini pertanyaan yang pertama. Ya, kalau selama ini saudara-saudara kita tahu bahwa kita mencari Tuhan, kita datang ibadah di gereja, ya, kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Nah, itu juga salah satunya. Ya. Tetapi saudara-saudara, kita juga bisa mencari Tuhan dengan
mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Ya. Kalau di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, ya, di situ dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi ini Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Nah, saudara-saudara, ini berbicara ibadah dalam keluarga. Ya. Di mana suami istri, anak berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, membaca firman, berdoa. Firman Tuhan katakan, di situ ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Ya. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita harus menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Jadi bukan hanya di dalam gereja kita datang berdoa, mencari Tuhan. Ya. Tetapi di rumah kita. Ya. Dalam keluarga kita. Baru kita lihat lagi, saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah di dalam kamarmu, tutup pintu. Waduh. Dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga di tempat tersembunyi. Ya. Maka dia dari tempat tersembunyi pun akan mendengarkan doamu. Nah, kalau tadi saudara-saudara ada 2-3 orang. Ya. Tetapi di dalam Matius 6 ayat 6 ini adalah pribadi. Ya. Haleluya. Ya, saya teringat minggu yang lalu firman Tuhan di mana dikatakan kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi Yesus katakan, masuk dalam kamarmu, berdoa. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Nah, saudara-saudara, disinilah kita mencari Tuhan. Jadi bukan hanya kita kumpul di gereja. Kalau sekarang tidak bisa lagi dalam waktu ini, saudara-saudara, kita tidak bisa lagi kumpul di gereja karena ya virus corona ini, saudara-saudara, itu tidak menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak menghalangi pertumbuhan iman kita. Nah, inilah jawaban yang pertama, di manakah kita mencari Tuhan? Ini jawabannya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi jangan salah, saudara-saudara, orang mencari Tuhan, wah harus di gunung-gunung, harus di tempat-tempat keramat. Nah, itu salah, saudara-saudara. Ya. Harus di tempat-tempat yang dianggap ya angker dan sebagainya. Itu jangan, bukan di situ mencari Tuhan, ya. Tetapi kita mencari Tuhan, berdoa, ya, membaca firman. Ya, kalau sekarang kita belum bisa ibadah di gereja, di rumah kita bisa, bahkan secara pribadi di kamar kita bisa. Haleluya. Ya. Ini perlu, saudara-saudara. Apalagi di hari-hari sekarang ini kita perlu harus mengerti di mana kita mencari Tuhan. Ya.
Baru yang kedua, saudara-saudara, kapan waktunya Tuhan tidak lagi berkenan ditemui? Kapan waktunya? Ya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 25, ya, itu satu pasal, saudara-saudara. Nah, itu ada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Mereka semua menantikan mempelai pria. Ya, jadi gadis-gadis ini sudah mengisi pelitanya dengan minyak. Ya. Tetapi karena mempelai itu datang, lama sekali datang mempelai itu, maka ke-10 gadis-gadis itu, baik yang bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh, mereka akhirnya tertidur. Ya. Nah, di dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, Yesus menyampaikan ke-10 gadis ini menantikan kedatangan mempelai itu. Mempelai itu menggambarkan Yesus sendiri. Gadis-gadis ini menggambarkan gereja Tuhan. Mereka semua menantikan mempelai itu. Kecapean, nunggu. Ya memang salah satu pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Ya, menunggu. Sudah namanya menunggu, aduh. Ya, kita sudah janji kepada seseorang nanti jam 4 datang ya. Oh siap, datang. Tunggu jam 4:30 belum datang, jam 5 belum datang. Ya. Tapi kalau orang yang sabar menunggu ya sampai datang ya, sampai jam berapapun. Nah, saudara-saudara, ke-10 gadis-gadis yang tadi akhirnya mereka ngantuk dan tertidur. Saudaraku, firman Allah katakan di dalam Matius pasal 25 itu, pada waktu tengah malam ada suara, terdengar suara, songsonglah dia, mempelai datang, songsonglah dia, mempelai datang. Ke-10 gadis-gadis ini akhirnya mereka terbangun. Mereka mulai kembali mempersiapkan pelitanya. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana ini juga mempersiapkan pelita. Ya. Dan karena mereka punya minyak persediaan, mereka mengambil minyak persediaan itu dan ditambah ke pelita mereka ini. Akhirnya pelitanya tetap menyala. Tetapi gadis-gadis yang bodoh tadi, pelita mereka sudah hampir padam. Bahkan bisa dikatakan sudah redup. Padahal mereka tidak punya minyak persediaan. Ya. Sedangkan mempelai itu sudah datang. Ya. Sehingga gadis-gadis yang bodoh ini, saudara-saudara, mereka minta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana. Oh, berikan dulu minyakmu buat kami. Pelita kami sudah hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami. Kalian pergilah ke warung-warung, belilah. Carilah minyak di sana. Akhirnya gadis-gadis yang bodoh tadi, mereka pergi mencari minyak. Ya. Pada waktu mereka pergi, saudara-saudara, mempelai itu sudah ada. Ya. Sudah datang. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana tadi, pelitanya tetap menyala. Mereka sudah siap untuk dibawa oleh mempelai ini dan
memasuki perjamuan kawin. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tadi, mereka masih sibuk mencari minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, mereka sudah berangkat dengan mempelai pria itu. Dan pada waktu gadis-gadis yang bodoh ini, mereka muncul kembali. Mereka melihat gadis bijaksana sudah tidak ada lagi. Ya. Pintu kemurahan sudah ditutup. Ya. Dan gadis-gadis yang bodoh ini mulai mereka berteriak dan berdoa. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan, bukakan kami pintu. Tetapi dari balik pintu itu ada suara berkata, aku tidak mengenal engkau. Oh, saudara-saudara. Disitulah saudara-saudara pintu kemurahan tertutup. Maka bagian yang kedua tadi saudara-saudara, kapan waktunya? Tidak lagi Tuhan mendengar doa-doa kita. Kapan waktunya itu Tuhan itu jauh. Di saat pintu kemurahan itu tertutup, saudara-saudara. Jadi di situ saudara-saudara tidak ada lagi gunanya untuk menangis berdoa. Pada waktu Yesus datang mempelai pria surga. Ke-10 gadis-gadis itu saudara-saudara, itu menggambarkan gereja Tuhan. Ya. Gereja Tuhan yang bijaksana itu digambarkan tadi 5 wanita atau gadis yang bijaksana. Ya. Gadis yang bodoh juga digambarkan sama gereja Tuhan. Jadi ada gereja Tuhan yang siap menyongsong mempelai pria surga, itulah Yesus. Ya. Mereka memiliki pelita yang terus menyala. Ya. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, hidup di tengah-tengah kondisi yang sulit, tetapi pelitanya tetap menyala, imannya tetap kuat. Ya. Sehingga pada waktu Yesus datang nanti pada kali yang kedua, mereka sudah siap menyongsong mempelai. Itulah Yesus. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tadi, mereka sudah kehabisan minyak. Sudah gak ada lagi saudara pengharapan. Ya. Akhirnya mereka sibuk lagi mencari sesuatu. Itu mencari apa yang mereka butuhkan. Ya. Saudara-saudaraku, kita adalah gereja Tuhan. Ya. Kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri, memiliki minyak persediaan. Ya. Itu berbicara mengenai apa? Mengenai semangat dalam hidup kita oleh kehadiran Roh Kudus. Ya. Kita tidak boleh saudara-saudara mundur dari Tuhan oleh karena situasi yang sulit. Ya. Kita secara rohani tidak boleh ketiduran. Walaupun banyak masalah, banyak kesulitan, jangan sampai tidur secara rohani. Harus bangun. Siapkan diri, saudara-saudara. Seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Ya, memang mereka penat, ketiduran waktu itu, tetapi ada persediaan minyak. Demikian juga dalam menghadapi situasi hari-hari ini, saudara-saudara.
Ya, semuanya merasa capek, merasa bosan, itu bisa terjadi. Tetapi kita harus memiliki persediaan minyak. Artinya saudara-saudara, kita harus memiliki hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kita harus memiliki kehidupan doa. Kehidupan doa. Banyak orang kehidupan doanya sudah padam, saudara-saudara. Padam. Karena melihat situasi kondisi yang semakin sulit. Memikirkan apa yang harus dihadapi. Ya, memikirkan situasi yang sulit. Ya, banyak yang sudah tertidur secara rohani. Ya. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan ini, kita bagaikan gadis-gadis yang bijaksana. Ya. Kita memiliki minyak persediaan. Minyak persediaan. Ya. Dari mana kita mendapat minyak persediaan ini? Itu dari kesetiaan kita terus-menerus kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun kita tetap setia kepada Tuhan. Itu adalah minyak persediaan kita. Sehingga pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, itu dan gambarkan tadi mempelai pria surga itu, kita sudah siap, saudara-saudara. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tadi masih saja sibuk dengan urusan-urusan duniawi saja, sibuk dengan urusan-urusan perut saja, makan minum itu aja yang diurusi, tetapi hubungannya kepada Tuhan tidak diurusi. Kesetiaannya kepada Tuhan tidak diurus. Hanya yang diurus hal-hal duniawi. Hal-hal apa yang dimakan besok, ya, apa yang diminum, itu aja yang diurus terus-menerus. Karena itu kita harus ada keseimbangan, saudara. Bukan berarti kita tidak bisa mengurus soal makan minum, bukan itu maksudnya. Tetapi jangan karena hanya mengurusi soal kehidupan dunia, soal makan minum, kita lupa kepada Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Ya. Sehingga pada waktu mempelai datang, mereka tidak siap. Dan pintu kemurahan sudah ditutup. Ya. Mereka datang dan berdoa, menangis. Tetapi tidak ada lagi artinya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, sekaranglah waktunya kita harus mempersiapkan diri. Ya, harus mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah semakin dekat, saudara-saudara. Sudah semakin dekat. Ya, marilah kita seperti gadis-gadis yang bijaksana ini. Ya, mereka memiliki minyak persediaan. Haleluya. Saya berdoa supaya semua jemaat di Bangsri ini memiliki pelita, dan pelitanya nyala terus, dan juga memiliki minyak persediaan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, khususnya di hari-hari yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran ini, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk kami, seperti gadis-gadis yang bijaksana ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami, menantikan mempelai pria surga, itulah Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan terus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Membangun, oh haleluya, hubungan dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, di dalam keluarga-keluarga mereka. Mereka di rumah menyaksikan tayangan ini,
tetapi tidak menghalangi Tuhan hadir menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan yang memberi kerinduan bagi hati semua sidang jemaat-Mu. Mereka membangun mesbah-mesbah dalam keluarga mereka. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Bahkan secara pribadi pun mereka boleh masuk kamar, tutup pintu dan berdoa kepada Bapa yang di sorga. Dan Engkau pun menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga sidang jemaat-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan. Hamba-Mu berdoa kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau menyembuhkan mereka. Yang lemah kuatkan, yang susah hatinya Tuhan hiburkan. Haleluya Yesus. Jagailah mereka senantiasa dari segala mara bahaya, bahaya kecelakaan, bahaya virus yang masih mewabah hari-hari ini. Tuhan naungi semua sidang jemaat-Mu, lindungi mereka. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Engkau sudah tebus mereka dengan darah-Mu Tuhan, untuk menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat Tuhan turun bagi semua sidang jemaat-Mu. Haleluya. Diberkatilah setiap kehidupan mereka. Cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji-pujilah nama-Mu. Turunkanlah berkat-Mu bagi semua sidang-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.